Karena nggak banyak orang yang punya kesempatan kayak yang aku punya. Karena memang collaboration kami ini bikin aku seneng banget. Putaran ini termasuk lagu yang bikin gue sama Petra stres. Sampai O sih. Yuk, thank you. Ini loh, kamu gak kasihan sama kupingnya Petra loh. Gue gak bisa nih kayak gini. Pet, tunggu Pet. Gue sendirian merenung untuk gimana. Sementara ternyata Petra, dia juga merasakan hal yang sama. Tapi gue sama sekali gak kontek-kontek kan, jadi gue nggak tahu kenapa hari itu gue merasa gue nggak punya direction lagunya. Assalamualaikum. Kan soleh. Gue tidak mau diasosiasikan dengan karya musik yang jelek ya. Asik. Siap. Ayo rekaman. Udah tinggal hari ini. Rekaman. Ayo rekaman. Iya. Rekaman dong. Ayo dong. Ngumpulin pria dewasa yang datang anak kecil semua. Anak kecil semua ya. Semangat. Tujuh hari di Collaboration Camp. Ini benar-benar mengesankan sih. Betapa melonya gue menghadapi hari ke-6 gitu. Karena tahu bahwa besok kita semua akan balik ke Jakarta dan kembali ke aktivitas masing-masing. Jadi buat gue 7 hari ini gak cuman bekerja dan senang-senang. Gue pikir tuh cara menyembuhkan luka di 2020 dengan semua yang terjadi di tahun itu adalah dengan menyendiri gitu. Adalah dengan hening. Ternyata gue salah. Ternyata gue bisa sembuh dari luka 2020 dengan hingar-bingar gitu. Gue ngerasa hingar-bingar yang ada di Collaboration Camp yang bikin gue jadi optimis dan semangat lagi untuk ngadepin 2021. Selama 7 hari ini tuh gue merasa semua yang gue lakukan di sini itu jadi kayak kaca, jadi kayak refleksi. Gue juga sempat bilang kemarin ini di only 6 hari di tahun ini yang gue nggak mikirin duit, gue nggak mikirin kerjaan, gue nggak mikirin rumah, gue nggak mikirin tanggung jawab yang gue punya gitu. Jadi kayak ketawa paling kenceng gue tuh setahun ini tuh di sini gitu. Apapun yang gue lewatin di sini, dari gimana cara gue ketawa, ngobrol sama orang, ngomong, cara pakai baju, itu adalah yang kayak versi seasli-aslinya atau seterbaik-terbaiknya gue sebagai orang gitu. Bodoh amat nggak mikirin baju dan penampilan gimana orang lihat gue kayak gue di sini. Dan gue merasa kayak gue jadi anak kecil lagi di sini. Dan itu buat gue kayak momen yang langka gitu. Gue yakin susah banget buat kita jadi anak kecil lagi.
yang gue rasain selama 7 hari yang pasti kebersamaannya. Tadinya agak takutnya bakal banyak yang sendiri-sendiri gitu, maksudnya semua orang punya me time-nya masing-masing gitu. Dan semua orang punya batas kesabarannya masing-masing ya. Dan gue merasa itu hal yang gue paling takutin gitu. Kita kesini ada satu tujuan bareng, terus jadi agak susah nyampainya karena perbedaan itu. Ternyata semuanya bisa mungkin nurunin ego kali ya. Nah, yang kanannya biar dia aja ya. Sendiri. Itu yang Kita ngomongin harmoninya. Yang pertama. Tapi Yang dia harmoninya yang justru yang arungi luas samudra. Arungi luas samudra, arungi luas samudra. Itu biar dia sendiri aja. Ya oke. Jadinya tujuan kita tetap nyampe dan semuanya happy gitu. Itu hal yang menurut gue tidak mudah dilakukan orang-orang yang udah berkarya dan udah cukup besar lah gitu nama-namanya gitu. Ternyata bisa dan gue seneng banget sih. Lagumu sendiri tentu. Weh. Bisa treknya. Tadi Gak mungkin soalnya. Absurd sih. Absurd in a good way ya. Maksudnya penuh dengan kesenangan tuh udah pasti, kegembiraan gitu. Dan bisa spend time 7 kali 24 jam sama temen-temen gue bertujuh nih kayak gue gak pernah tahu kalau ternyata gue butuh. termasuk seminggu terbaik yang gue punya selama mungkin 5 tahun atau 10 tahun ke belakang gitu, yang nggak pernah yang se-bonding sedekat ini. Kayak gue ngerasa kayak sama temen SMP gitu, kayak lagi studi wisata aja gitu, dengan segala kesenangan dan keseruannya. Maksudnya nggak asal main, karena kita ada perasaan achievementnya bahwa kita bikin lagu gitu. Untuk siapa kita bertahan? Untuk siapa kita Tadi ada... Lucunya, kalau masalah sedih atau enggak ketika ini berakhir, gue rasa ini waktu yang tepat untuk mengakhiri justru. Karena kalau lebih panjang dari ini mungkin akan jadi yang ngapain ya? Ready. India secukupnya. Kayak selama 7 hari gue ada di Collaboration Camp, gue gak punya duka deh kayaknya. Hampir 7 hari gue ngakak terus, kayak perut gue sampai kram bener-bener literally. Oh kayak gini ya, perut sakit gara-gara, maksudnya perut capek gara-gara ketawa. baru kali ini sih. Ya itu sih, gue bersyukur banget sih bisa dipilih jadi salah satu kolaborator di sini. Senang-senang banget kan, kita kayak kerjanya cuma sejam, sisanya 20 jaman kan bercanda dan ketawa-ketawa. Tapi ternyata hasilnya tuh berbeda dengan apa yang terjadi di luar studio gitu ya. Di luar studio tuh kita kayak nggak serius lah, ketawa ngakak. Tapi ternyata pas masuk studio tuh masih tetap ada energinya. Jadi udah langsung berubah drastis banget yang aku rasain gitu. Gue butuh ketawa sampai jam 4 pagi, gue butuh ketawa yang bener-bener lepas ngelihat semua kebodohan yang dilakukan gitu, semua keabsurdan yang dilakukan. Overall sangat gembira sih, sangat gembira dan pol gitu ya. Tapi musiknya juga tetap maksimal, jadi nggak cuma seneng-seneng doang, nggak cuma tawa-tawa doang, tapi di luar itu musiknya kita siapin juga dengan bener. Kan kita karakternya berbeda-beda biar kelihatan semua gitu loh. Menurut gue gini aja sih, itu misalkan mau tetap kayak gitu cuman ada liriknya atau enggak? Aku kepengen si Collaboration Camp ini jadi memori yang sangat indah banget untuk semuanya yang ada di dalamnya, termasuk aku. Cuma dalam 7 hari ini mereka tuh punya rasa sayangku yang melebihi rasa sayangku ke teman biasa. Asteriska itu apa ya? Dia pure. Di sini butuh Icil untuk bisa istilahnya jadi glue-nya, jadi lemnya untuk menyatukan testosteron ini gitu. Harapan jadi pegangan, cinta jadi haluan gitu. Haluan bener? Haluan. Ya.
dan semua tidak terasa. Telat ya terasanya? Hanya rasa. Dia tuh seorang yang free spirit gitu. Gue jarang percaya orang yang punya intuisi, cuman Icil nih intuisinya spesial buat gue. Dikembangkan layar, Unisound. Kita bersama bisa pecah. Ya udah coba kita bersama pecah berarti. Bisa original Samudranya satu lagi. Dia bisa sending good vibes ke whole team. Icil, Asteriska, yang gue lihat tuh dia yang paling peduli. Dia tiap kali nanya sesuatu tuh genuine gitu loh. Yang kayak lu udah makan belum atau apa. Bisa gue bilang sangat netral dari semuanya, kayak dia tidak pernah berpihak pada siapapun dan dia selalu berada di tengah-tengah dan selalu menjadi penengah, dan dia tidak hanya sebagai pelengkap di sini, tapi kita cukup butuh dia untuk mempercantik dari 6 pria yang kocak ini. Icil selalu punya energi yang bagus dalam satu ruangan gitu. Dia kayaknya bisa memilah energi yang tidak baik, dia simpan dulu buat dirinya, mungkin ntar dikeluarin di tempat lain. Cuma di saat kayak lo ada di ruangan lagi kerja, dia selalu ngasih yang baik. Dia ngejaga gitu loh. Ayo kerja gitu. Yang pertama Unisound semua, rendah. Nah yang kedua kalau mau pecah suara bisa, tapi nggak kenanan kan? Nggak kenanan. Nah, tapi pecah suara bisa tuh. Aku ngambil tinggi misalkan. Dan gue jadi nggak usah terlalu banyak ngomong, jadi happy. Icil tuh jujur dan kepolosannya dia yang bikin dia jadi beautiful gitu. Dan itu yang bikin gue bikin gue kagum sama dia. Yuk, udah itu. Kalau Aji itu dia selalu tahu kapan harus bercanda, kapan harus main sebenarnya. Dia selalu punya cara untuk menyentuh hati orang. Dan tekanan yang si Bas kayak tadi dan tekanan gitu nggak sih? Enggak, dan tekanan yang Aji itu satu sosok yang gue ngerti dia kayak hidupnya nggak punya beban ya. Meskipun ternyata orangnya mellow juga, Hello Kitty juga ternyata. Tidak membuat-buat image, itu dia apa adanya, itu yang dia rasain, pure lucu, pure apa adanya, pure bodoh, pure pinter. Jadi sebagai kakak dan temen, dia bisa jadi kedua-duanya gitu. Karena aku ngerasain banget keabangannya dia ketika posisinya dia sama aku. Tapi ketika aku melihat dia sama yang lain, ya udah gitu, kayak anjing kucing aja gitu. Dirimu sendiri, itu ya? ya itu bisa. Gimana tadi? Berlatihan berkaca. Berlatihan berkaca dirimu sendiri. Gue pernah kerja sama Aji di lagu-lagunya dia, dan selalu ada surprise baru gitu. Approach-nya dia terhadap vokal-vokal yang diambil, atau kayak nada-nada yang dia tulis, atau kayak style sound yang dia tuju tuh gini gitu. Dan gue selalu melihat itu sebagai satu hal yang menarik. Ini bisa kayak nada sama kepanjangan sebenarnya kalau menurut gue formnya. Aji bisa dibilang orang yang paling, buat gue ya, orang yang paling kalau gue lihat-lihatan doang sama dia tuh udah bisa kayak nyambung gitu. Tapi kalau kamu salah di panggung, susah baliknya. Gimana ya? Nggak pencetannya. Antara kita berdua tuh gue ngerasa kayak kuat. Gue gak tahu dia gimana ya, cuman yang gue rasain itu. Kayak kurang naik gitu. Iya, kayak sesuatu yang gitu. Sesuatu yang complicated. Randy tuh yang paling serius menurut gue di sini. Randy tuh yang paling serius. Dia yang bikin kita semua sadar kalau kita tuh di sini juga kerja. Proper banget orangnya. Randy ini kalau gue bilang suaranya tuh
auto ganteng lah dia tuh. Ini orang suaranya bagus banget gitu. Itu si Randy. Dan dia adalah salah satu musisi yang skillful, yang salah satu musisi terskillful yang pernah gue lihat gitu. Salah satu songwriter yang gue suka juga, seorang gitaris yang bagus sekali juga, dan dia punya warna yang jelas sebagai musisi pop. Dia seorang yang yang punya idealisme yang firm gitu terhadap apa musik yang pengen dia buat. Dan gue baru pertama kali ini seumur hidup gue take gitar akustik barengan untuk sebuah rekaman. Ren. Oh iya, Ma. Kayak ketemu gitu chemistry ketemu banget. Dan kayak jadi bisa gak usah banyak ngobrol tapi kayak lo gitu, oh yaudah. Jago. Cool banget kan. Memang dia membentuk image-nya yang emang gue cowok cool, gue ganteng, gue cool gitu kan. Tapi ternyata ya memang begitu. Emang dia kayaknya agak ada jaimnya. Sayangnya ternyata dia kalau chat pakai WKWK. Waka gitu kayak ternyata ganteng-ganteng WKWK. Nggak apa-apa. Aku udah sayang sama kalian semua jadi nggak apa-apa. Aku menerima itu. Itu panjangin gak sih? Kalau mau dikasih lirik tapi yang kayak bisa kayak monolog gitu, jadinya emang cuma melodi vokal doang sama vokal. Tapi nggak ada instrumen Iya lain. emang bener sih rasanya kayak ada liriknya gitu harusnya karena potongannya potongannya lagu gitu. Apalagi kita ada lirik. Kayak lagu kamu itu loh, yang apa? Album sebelum mantra-mantra yang agak panjang depannya. Bas selalu punya ide yang ide produser sebenarnya dan cukup grande gitu. Setiap dia ngomong tuh selalu jadi bahan pertimbangan gue gitu kayak, iya bener juga ya. Baskara tuh kritis. Kan cuma arungi luas samudra, arungi luas samudra. Karena cuma satu soalnya jadi. Iya. Karena yang di akhir kepotong gara-gara udah masuk kembang layar. Baskara mirip dengan Kunto Aji. Dia bisa menyentuh pendengarnya dengan cara yang sangat dalam lewat bahasa yang sederhana. Berarti gimana tadi? Arungi luas samudra, Arungi luas samudra. Baskara salah satu lirisis yang terbaik yang Indonesia punya, yang bisa bikin kata-kata sederhana jadi mahal harganya. Baskara ya salah satu sahabat terdekat gue. Dia tahu yang mana bekerja, dia tahu yang mana berteman. Dan dua hal itu nggak mengganggu masing-masing sisi gitu. Itu yang gue juga harus banyak belajar dari dia. Oke, Baskara menarik. Ini orang emang visioner banget menurut gue. Gue tidak menyangka juga bahwa mungkin dia bisa jadi salah satu teman terbaik gue. Orangnya nggak terlalu banyak ngomong ya. Kalau ngomong keseriusan juga. Sekalinya ngomong tuh serius. Di balik keseriusan dia, tapi ternyata sebenarnya dia sangat peka menangkap gerak-gerik sekitarnya dia gitu. Gak usah. Hah? Oh, bolak-balik ya? Petra adalah orang yang emang satu orang yang emang paling enak diajak kerja sama. Dia bisa memberikan feedback atau feedback yang positif untuk lawan kerjanya. Ini gue harus take bass dulu nih lagu ini. Oke. Apa mau lo aja? Lagi Pet. Apa ada tapi nggak usah di ritme ya?
produser yang lengkap menurut gue, dan musisi yang sangat versatile ibaratnya, sangat fleksibel dan bisa bekerja sama siapa saja, good attitude. Berarti si Arung Iluas Samudranya tuh di sebelah mana dimasukinnya? Yang kedua. Kan yang pas di B masih belum. Dia lembut, manis, karena dia lembut, manis dan cantik. Walaupun dia badannya gede, aku nggak melihat dia yang kayak aku tidak melihat bahwa dia besar tinggi, enggak, dia bukannya kayak macho, no. The whole kepribadian dia, cara dia ngomong, aura dia, suara dia whole package-nya cantik. Cowok cantik tuh ya, Petra di mataku cantik. Segala sesuatu yang teknikal tuh tempatnya Petra gitu buat gue ya. Jadi kalau even kayak nanyain tentang alat elektronik rumah tangga yang berbau teknikal, gue pasti akan nanya ke Petra gitu. Bukan cuma di sisi musik. Buat gue itu. Ya pengalaman gue terhadap dia dan pengalaman gue selama gue kenal sama dia gitu udah beberapa tahun itu konsisten. Petra tuh tipe orang kalau misalnya dia nggak suka ya bilang nggak suka gitu. Kalau dia bilang jelek ya jelek, bagus ya bagus gitu. Nggak pernah ada layer gitu di omongannya dia. Lucu sih. Cuma biar attack-nya nggak ada gimana ya? Nggak bisa. Karena dia kalau di kengkring, dia ngambil pattern dari attack-nya. Iya. Salah satu temen yang nggak banyak jokes, tapi kehadirannya dia emang harus ada di sini. Petra overwork. Dia ketawa. Saya mau membuka mulutnya, Bu. Gak bisa diem, Bu. Yang ini, Bu, maaf. Ya, Bu. Coba kasih daun salam, Bu. Sama ini biar bersih. Yang ini dagingnya daging mentah aja, Bu. Tinggal aku paling nggak deket banget sama paling nggak kenal, belum follow tadinya juga karena aku merasa nggak kenal sama sekali sama Sal. Tapi ternyata ini orang yang paling aku tunggu-tunggu setiap bangun tidur. Di collaboration camp kayak gue pengen cepet-cepet ke ruang tengah, gue udah pengen cepet-cepet ketawa. Sepertinya dendamnya udah terlalu lama ya kalau ini. Iya. Karena apapun yang dia omongin selalu jadi ketawaan, walaupun sebenarnya itu nggak penting, kayak cuma gitu aja tuh udah kayak lucu banget. Udah dari pengen gini soalnya nggak mungkin. Gue kan jalan biasa begini sih. Joker. Yuk next song. Gue juga kaget sih, maksudnya Sal seseri mulat itu gitu. Gue juga nggak tahu kalau misalnya mungkin kalau nggak ada Sal di collaboration camp ini, mungkin nggak akan seseru ini sih menurut gue. Karena dia membuat lelucon-lelucon baru. Dia selalu kayak jadi life of the party gitu. Kita bersama. Si depannya, lo selalu agak laid back gitu. Lebih Iya. Ke belakangnya sih gue suka. Salah satu orangnya baik, suka melucu, tapi sebenarnya sensitif. Gue pribadi ngelihat gitu dari yang mungkin sebenarnya ya udah saling kenal aja gitu atau temenan, cuman beneran bisa jadi deket dan ngobrol dalam itu ya gara-gara Sal gitu di sini semuanya. Terlepas dari yang kayak dia bercanda mulu, ketawa mulu, kayak susah diajak serius gitu. Sal ini seorang yang paham sekali bagaimana menampilkan musiknya dia di atas panggung maupun even di sosial media gitu ya. Sal adalah seorang performer yang paham tentang efek kejut di dalam performance. Dia yang memegang kunciannya collaboration camp banget nih untuk ngeleburin suasana gitu. Ini orang tapi sebenarnya sensitif banget gitu. Nah yang aku akhirnya semakin yakin adalah aku kemarin diwawancara sama Sasif di luar. Terus kita ngomongin kan apa yang aku rasain gini. Aku sampailah titik ngomong ketika yang bangun tidur aku rasanya melankolis. Terus aku ngomong soal mereka pas dia lagi masuk. Pas dia buka dia sempat dengar, dia cuma diem, terus dia tutup lagi. Tapi dia gak pergi. Nah itu yang aku pikirin, kalau misalkan dia nggak suka atau dia bosan, dia pasti akan keluar dari kamar itu karena nggak ada siapa-siapa. Tapi dia memilih untuk duduk. Tapi di situ aku ngerasa sebenarnya ketika dia mendengar pembicaraanku tuh dia langsung tersentuh. Dia tuh pasti langsung sangat sedih banget gitu. Akhirnya ketika udah saya interview, dia juga nggak pergi. Pas aku buka pintu sih, dia masih duduk situ. Ya aku colek-colek aja. Dia cuma ketawa-ketawa, apa lu gitu. Tapi aku tahu sebenarnya karena dia di situ, karena dia udah mulai tersentuh, aku udah ngerasa dia udah sedikit appreciate aku sebagai Icil. Aku jadi nangis sih.
Waduh, gitu doang padahal ngomongnya. Jadi ya di situ aku ngerasa si Sal lebih melihat aku. Cuma perubahan kecil tapi aku bisa ngerasain. Yang dia rasain ke aku juga beda. Karena dia udah ngedengar pembicaraanku itu. Gitu jadi ya udah akhirnya di situ aku ngerasa sih kayaknya koneksiku sama Sal udah lebih dalam lagi. Yang tadi udah. Yang keduanya udah. Yang kedua katanya Icil. Itu kan ref terakhir ada 2 kali kan? Nah lu udah ngambil yang kedua? Yang kedua belum. Katanya mau Icil, bukan? Lu ngambil yang kedua? Oh, gua ngambilnya malah yang kedua. Ya. Tapi nadanya sama, lurus. Enggak, yang kedua ini lu sendiri. Kan ref terakhir banget. Itu kan 2 kali diulangnya. Nah yang pertama ini Icil, yang kedua lu. Oh. Itu maksud gue lebih ke lu bebas aja. Jadi biar. Oh gitu. Cuman yang ref pertama kan udah sama tuh soalnya. Oke. Yang kedua dipisah. Iga tuh kayak ketua RT di sini menurut gue. Selain karena ya secara teknis dia yang kepala keluarganya. Pembacaan aturan rumah. Ya ampun, apa? Diktator. Oke guys, mari kita nikmati kesenjangan sosial ini. Ini adalah tempat istirahatnya Kunto Aji. Ayo kamu juga sini, coba duduk dulu. Udah nyaman belum? Nah kan. Kamar mandi kamu yang paling gede. Kamar mandinya enak ada itu. Kamar mandi luar ya? Iya, udah tidurnya di sini nanti. Mas Kunto standby. Nah mendingan sih kalau yang di part ini dirasain aja. Ya oke. Ya Iga being Iga aja. Iga being Iga. Tapi dia punya intention yang baik sebenarnya. Gue mendingan pakai reverb atau enggak ya Perte? Apaan? Kalau enggak juga bisa gue pakein sih. Iya, nggak usah ya. Coba. Iga kakak pembina sih. Tandeman lah kalau buat gue personally gitu. Wah kalau Mas Iga mah udah kayak apa ya nyebutinnya ya kehidupanku yang aku rasain sama Mas Iga tuh udah kayak nggak punya kata-kata. Hei, ini suara duanya loh. Makanya, lah aku dari tadi, lah ini suara duanya kok pecah malah. Atau ngambil yang kebawahan? Atau ngambil yang unison yang kamu bilang tadi tuh yang lain satu doang itu ya? Ya itu. Kalau buat gue personally gitu, orang yang gue bisa percaya, bener-bener orang yang bisa gue andelin sih kalau Iga. Iga menurut gue emang satu orang yang punya jiwa jiwa kepemimpinan yang humble. Itu menurut gue satu hal yang cukup langka. Dan kebetulan Iga yang menjadi kaptennya bisa dibilang. Dan dia emang cocok sih. Batas wajar ketenangan, angin di lautan. Di luar aja sih. Coba di luar. Iga tuh mengayomi. Dia itu bisa jadi bapak. Kalau lo bercandaan di sosial media lo bilang dia bapak-bapak, di dalam kenyataannya dia emang bisa segitunya ngayomin gitu. Bagus tuh kamu. Aku seneng lu. Lo video nggak? Lo aku. Oke. Tapi nggak tahu itu yang itu bukan? Karena itu banyak. Wajar ketenangan, angin di lautan. Itu. Episode yang mana yang ini? Walaupun dulu aku suka nyebutnya kayak bosi banget sih nih orang, nyebelin banget sih nih orang, kayak banyak maunya banget sih nih, bikin gue sebel. Kenapa sih maunya nyuruh-nyuruh orang? Dan aku sangat mengakui orang ini hebat banget sebenarnya gitu. Nyanyi. Bobo. Nyanyi. Terus aja. Terus aja, nanti gue ngambil pas bagian putaran kedua. Semalam sangat menyadari banget bahwa memang sebenarnya aku tuh sangat sayang banget sama dia. Walaupun dulu pasti ada lah tuh kayak berantem-berantemnya. Dan aku pun sebenarnya kalau di depan dia juga aku tidak mau mengakui itu. Tapi karena aku di depan kamera, aku mengakuinya.
gitu. Karena kalau sama Siga tuh aku nggak bisa ngomong. Kalau angin di lautan seru karena itu outdoor ya. Terus ada lampu, ada segala macam, dan itu syuting terakhir dan kita ngaret karena hujan nggak berhenti-berhenti. Harusnya syuting jam 7 kelar, kita baru syuting jam 9 ya Mas? 9 jam 10-an. Pas angin di lautan perform, terus tiba-tiba hujan, itu buat gue kayak tanda takdir dari alam semesta gitu loh. Lagunya emang tentang itu gitu. Dan mungkin emang harus diperformin hujan. Dari awal bikin lagu ketiga, si Angin di Lautan, gue udah merasa ada sesuatu yang lain di lagu ini gitu. Tapi menurut gue ya suasana kemarin malam itu cocok dengan lagu yang kita bawakan. Ada suasana dramatis yang dibawa sama hujan. Menurut gue ikut juga ngebangun lagunya gitu. Jadi Angin di Lautan adalah tentang kayak kebersamaan untuk melalui ketidaktahuan, melalui untuk kerisauan, keresahan. Dan Angin di Lautan ini semoga bisa menjadi penguat dan penyemangat untuk teman-teman. Jadi Angin di Lautan. Udah cukup. Yuk. Cap. Gila. Boleh nggak gue dari gini? Gak boleh. Jangan dong. Oke. Ayo dulu. Melawan arah angin di lautan. Ya, Angin di Lautan, gue di situ banyak banget ngambil nada-nada tinggi yang sebenarnya gue jarang banget. Cuman gue akan kasih lebih untuk lagu ini karena menurut gue semangatnya, spirit lagu ini tuh emang untuk itu gitu. Angin di Lautan ini yang seru karena ini satu-satunya lagu yang kita latihan dulu di sini. Angin di Lautan ini tentang ekspektasi di 2021 menuju ke situ. Kita kemarin benar-benar bisa ngerasain kekuatan lagunya, dan ya walaupun kalian yang nonton gitu tim produksi itu juga ada yang ikut nyanyi, ada yang mungkin yang ikut tepuk tangan gitu. Gue yakin banget 7 orang ini gravitasinya cukup kuat bikin lo mau duduk dan bertahan untuk dengerin lagunya. Kejadian seru gue malah take kita yang terakhir gitu, Angin di Lautan. Itu menunjukkan spirit kita selama 7 hari ini menurut gue. Seluruh tim. Spiritnya ditunjukkan di situ bahwa emang santai tapi profesional tuh sampai gitu. Yang ya udah hujan-hujan sikat dan bisa pada nyanyi bareng. Gue lihat teman-teman kameramen ada yang joget juga, itu maksud gue wah energinya nyampe ya ternyata. Dan itu yang gue bilang bahwa collaboration ini sesuatu yang nyaris sempurna gitu, wholesome. Jadi emang kita bisa kerja sambil seneng-seneng gitu. Itu momen yang menurut gue gede banget, energinya gede banget. Terima kasih teman-teman semuanya. Thank you. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih all Terima kasih teman-teman semuanya. Kru semuanya, terima kasih kameramen, terima kasih director semuanya terima kasih. Thank you. Great job everyone. Mantap, thank you banget. Hasil lagunya gue puas banget sih. Maksudnya puas tuh dalam artian happy banget sama hasilnya. Gue gak percaya ternyata dalam seminggu bisa bikin 3 lagu. Dan semuanya detailnya tetap terasa bener-bener bisa menggambarkan 7 orang di situ. Happy banget. 3 lagu dalam 7 hari itu wow sih. Gue puas banget sih. Dan gue seneng ngeliat kita semua bertujuh ternyata bisa gitu kolaborasi. Pas take terakhir tuh lega sih. Seneng, mellow juga tapi gitu. Kayak sedih, harus kelar, harus udahan. Cuman sebenarnya harus udahan. Malah kalau nggak udahan ya nggak spesial jadinya.
Pertama gue mau ngasih banget untuk Collaboration Camp. Terima kasih IM3 Uridu, terima kasih sudah mengikut sertakan saya di Collaboration Camp ini sebagai kolaborator ya. Selama ini gue tahu teman-teman gue tuh cuma surface-nya doang, tapi di 7 hari ini gue kenal mereka semua dan gue tahu mereka semua. Dan di sini gue ketemu ternyata orang-orang yang sangat-sangat hebat yang emang patut gue contoh dari banyak hal. Gue dapat banyak hal juga dari project ini. Terima kasih banyak. Banyak banget ya kejadian lucu atau kejadian apapun gitu yang sangat menarik di sini. Dan gue yakin dalam jangka lumayan panjang gue tetap bisa menceritakan momen per momen dengan cukup detail gitu. Hanya dengan merekam di kepala gue, bahkan di saat gue nggak megang HP buat videoin. Iya, momen yang penutup yang baik menurut gue gitu. Jadi kita sebagai talent ada rasa bersalah, ya gue pribadi mungkin ya ada rasa bersalah ke teman-teman produksi, takut ini dapat konten gak ya? Udah omongannya nggak jelas, terus ada bahasa-bahasa joroknya gitu kayak yang, duh moga-moga dapet nih gitu. Jadi dan ternyata semuanya happy, itu udah cukup tenang sih. Selamat malam semua teman-teman. Selamat malam. Selamat. Kita semua pasti tahu dan kita semua pasti sadar bahwa semua yang baik harus berakhir di momen dan di saat yang baik. Collaboration Camp bermulai dari ide sederhana, namun akhirnya bisa terrealisasi dengan bantuan yang sangat luar biasa dari teman-teman Indosat, IM3, Uridu. Tepuk tangan untuk mereka semua. Terima kasih teman-teman Indosat Uridu. Lalu juga pada akhirnya kita bisa berkumpul di sini, kita bisa bikin musik tanpa mempedulikan pangkat, tanpa mempedulikan kalau kata Sal apa yang dilihat orang di luar ini. Terima kasih sudah menjadi tulus, terima kasih sudah menjadi jujur, terima kasih sudah menjadi orang yang sangat menyenangkan untuk masing-masing semua yang ada di sini. Thank you. Dan dengan sangat luar biasa bantuan dari co-producer saya, Petra Sihombing, untuk membungkus 3 lagu dalam 1 minggu. Lalu tidak lupa juga kita harus berterima kasih sama pihak yang sudah membantu kita di sini, yaitu teman-teman yang sudah mendokumentasikan ini semua. Thank you banget Mas. Kameramen dan semua yang sudah bekerja luar biasa hebat, luar biasa tidak kenal lelah. Tentunya kalau kami semua bilang capek, itu nggak pernah adil untuk kalian karena kalian bekerja lebih keras dari kami dan kalian lebih kuat staminanya dan kalian tetap harus bertanggung jawab terhadap pekerjaan kalian. Kami di sini bertujuh bukan superstarnya, tapi itu semua milik kalian karena kami di sini penghibur. Tapi kalian yang membungkusnya hiburan ini menjadi sebuah tontonan yang berarti untuk teman-teman di rumah nanti. So sekali lagi thank you. Dan juga untuk teman-teman yang dari Kitchen. Ya. Rockstar. Kalian semua adalah the real rockstar di sini. Karena tanpa bantuan kalian, ini tulus ya, ini bukan gara-gara di depan kamera nih, tapi emang beneran gue pribadi dan teman-teman semua di sini. Terima kasih untuk semua orang yang membuat camp ini jadi lebih menyenangkan. Terima kasih banyak. Hari terakhir di Collaboration Camp udah packing. Terima kasih banyak sekali lagi semua. Terima kasih yang pasti buat IM3 Uridu, Collaboration Camp. Gue masih diberi kepercayaan buat ada di sini. Gue merasa gue dianggap di sini itu dilepas dari semua atribut gue seperti yang biasa orang lihat gue di layar gitu. Gue dilihat di sini sebagai anak kecil, sebagai orang. Gue nggak nyangka ketawa
ketawa paling kenceng gue di tahun ini kejadian di sebuah acara di mana gue berkolaborasi dengan brand. Bukan acara gue sendiri, bukan rumah gue. Dan itu kejadian di collaboration camp doang. Jadi terima kasih banyak. Cuma ya kita nggak pernah tahu gitu. Ini momen yang sangat spesial dan mungkin nggak akan kejadian lagi gitu. Itu cuma harapan gue aja sih, kayak kita tetap bisa lanjut seperti ini gitu. Kesedihan atau ketidaknyamanan atau ke insecurity gue di 7 hari ini sih gue sangat-sangat terobati dan mengisi celah-celah itu. Ya Tuhan, gue kayak bersyukur. Jadi yang aku pikirin udah kayak bersyukur. Karena nggak semua orang minggir pengen nangis. Karena nggak banyak orang yang punya kesempatan kayak yang aku punya. Aku yakin banyak banget orang yang kepengen ada di posisiku sekarang ini. Itu sih yang sangat aku syukurin banget. Yang aku tuh sebenarnya kepengen banyak orang ngerasain aku rasain ini, cuma kan aku nggak tahu ya caranya gimana. Nah mudah-mudahan dengan karya, dengan video yang nanti kalian buat semua, teman-teman bisa ikut ngerasain apa yang aku rasain. Karena memang collaboration camp ini bikin aku seneng banget. Aku bener-bener ketawa lepas banget, sama seperti yang Bas bilang. Udah lama banget aku nggak seketawa ini, gitu. Thank you ya. Dadah. Dadah. Thank you ya. Thank you ya. Terima kasih semuanya teman-teman. Makasih banyak banget ya. Gue lebih ke apa ya? Bersyukur ini sudah terjadi dibandingkan bersedih karena ini berakhir.
Cuman gua nggak nyangka kayak ternyata, berisik banget interview di bawah sih. Silent, Oh. Aku kesurupan. Lagi pasang bokeh-bokeh. Bokeh. Ini loh diktatornya. Ngapusi loh. Diktator. Bohong terus sih. Diktatornya nih. Saya dengerin. Ayo ngomong loh. Ayo. Ngomong dong. Sampai mana tadi kan lupa kan? Lempar aja, lempar. Sudah lempar apa aja? Cepetan gitu. Gini. Oke. Patah lagi. Patah lagi lu. Bukan aku lo. Patah lagi lo. Aduh, gua nggak ikut. Gagangnya mana? Gak ada. Tuh. Mana? Semua terekam di kamera. Ada sensor ya, pinjem dong. Nih. Oh iya, jauh banget. Tuh, Davian lo, dibikin lo. Kok jauh banget ya bisa sampai situ?